Oke, Shalom. Minggu kedua kita lakukan ibadah di pelataran gereja ini. Menurut informasi tadi Pastor Ben beritahu mulai minggu depan bisa masuk ke dalam, tapi kita tetap lihat situasi, kita follow dengan landlord kita, ya. Mereka masih tetap suka dengan matahari walaupun sudah diizinkan minggu depan, ya. Kita bersyukur karena waktu Tuhan, waktu yang paling tepat. Selagi kita ada di pelataran rumah Tuhan ini, mari kita tetap sendingkan telinga kita sesuai dengan tema khotbah minggu ini, sepasang telinga untuk mendengar. Kenapa Tuhan ciptakan dan berikan kepada kita dua telinga dan satu mulut? Itu tidak lain lagi tujuannya supaya kita lebih banyak mendengar. Mendengar akan kebenaran firman Tuhan, bukan mendengar gosip, bukan mendengar kata-kata yang mematahkan semangat kita. Nah, saudara jemaat REC yang berbahagia hari ini, kalau saudara dan saya membaca satu artikel, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Artinya, kalau kita kembali mengingat akan pembacaan tadi yang kita baca sama-sama, bangsa Israel itu telinga rohaninya tuli. Telinga rohaninya tidak bisa mendengar, ya. Matanya dengan telinganya berfungsi normal, tidak rusak. Kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk melihat itu tetap ada. Tapi kenapa firman Tuhan katakan mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak bisa mendengar? What's wrong dengan telinga mereka? What's wrong dengan mata mereka? Apa yang rusak? Di mana letak persoalan sampai mereka tidak bisa melihat, sampai mereka tidak bisa mendengar? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita disadarkan secara dalam arti melihat dan mendengarkan. Jadi melihat di sini bukan hanya sebatas membuka kelopak mata kita. Ya, di sini bukan berarti itu tergantung bentuk matanya. Bentuk matanya gede kayak panda atau sipit kayak bohlam 5 watt. Umumnya orang yang matanya sipit kayak gini, saudara, itu biasanya tajam penglihatannya. Kita akan bahas tentang mata. Jadi kalau saudara mengikuti serial khotbah saya minggu lalu bicara tentang lidah. Hari ini saya bicara tentang telinga. Next time kalau Tuhan izinkan kita bicara tentang mata. Tapi hari ini pun kita akan disinggung-singgung sedikit tentang mata yang melihat seharusnya, terutama telinga yang berfungsi untuk mendengar. Jadi saudara, mendengarkan bukan sebatas dengan perkara buka telinga. Enggak mesti orang yang punya ukuran telinganya besar itu pasti pendengarannya lebih peka. No, ada banyak orang yang telinganya gede, budak mah budak aja. Istri saya dengan saya, telinga dia lebih kecil ukurannya dibanding dengan saya. Tapi dia pendengarannya lebih peka daripada saya. Saya rada gede dari dia, tapi rada budak. Mungkin budak karena obat atau karena apa. Tetapi yang jelas, saudara, itu ukuran telinga tidak menentukan dia lebih peka atau tidak. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini, mari kita akan sendengkan telinga kita. Kita akan arahkan hati pikiran kita untuk kita membiarkan otak dan hati kita memanage, mengoperate akan mata dan telinga kita. Jadi mata dan telinga nggak bisa kerja sendirian dan biasanya tidak pernah bekerja sendirian tanpa dikoordinasi oleh otak. Lalu otak bekerja menggerakkan atas dasar suruhan hati. Jadi seluruh organ tubuh saudara dan saya itu dioperate
disinergikan, dikerjakan, ya, dimanage oleh yang namanya otak dan hati. Jadi kalau hanya otak saja, itu nggak cukup, saudara. Akal budi akan membantunya, lalu disalurkan kepada hati untuk melangkah. Hati kasih attention kepada otak kita, hati kasih attention kepada akal budi kita. Jadi makanya what you see and what you hear di sekitar kita, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar di sekitar dunia kita, itu akhirnya menyadarkan kita tentang keberadaan kita, tentang di mana kita berada, dan sesuatu yang perlu kita pahami, sesuatu yang perlu kita sikapi. Nah, jadi kembali saudara akan bagian firman Tuhan yang akan kita simak sebentar. Pengalaman bangsa Israel, di mana Tuhan nyatakan perbuatannya yang ajaib dan besar, namun mereka tidak bisa melihat kalau itu Tuhan yang buat. Tuhan berbicara kepada mereka dengan tegas, tapi mereka gak dengar. Dan Tuhan marah. Tuhan sangat marah dengan sikap orang Israel seperti itu. Nah, REC Family yang saya hormati, yang saya cintai, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kesadaran bahwa hati yang buta itu membuat mata dan telinga kita tidak berfungsi dengan seharusnya. Hati yang buta itu lebih bahaya lagi. Kalau mata buta itu nggak bisa ngelihat. It's okay, orang masih bisa jadi berkat. Siapa Crosby, pengarang lagu him yang terkenal, dia buta sejak lahir, tapi dia bisa menjadi berkat buat dunia. Tapi yang lebih bahaya itu kalau hatinya buta. Kalau hatinya udah nggak ada perasaan lagi, walaupun matanya melotot, walaupun matanya lebih gede daripada ukuran rata-rata, daun telinganya lebih besar daripada yang lain, tapi fungsinya tidak seharusnya benar-benar mereka rasakan, karena hatinya tidak bisa memerintahkan untuk beraksi kepada mata dan telinga. Jadi yang buta dalam hal ini yaitu kesadarannya, hatinya. Yang tuli di sini bukan telinganya, tetapi pikirannya. Nah, saudara, saya membaca satu bagian artikel, hati yang buta itu nggak akan bisa memberikan perhatian, apalagi berkorban untuk membuat orang lain gembira. Bisa simak? Hati yang buta itu nggak akan bisa dan nggak akan mampu bisa membuat orang lain bersukacita, apalagi berkorban demi keselamatan orang lain. Karena itu saya ingin mendorong kita semua, mari kita buat dan berusaha menajamkan telinga kita untuk semakin peka mendengar apa kata firman Tuhan. Jangan sampai pikiran dan hati kita dibuat buta oleh keadaan sekitar dunia kita. Jangan sampai kita kasih sedikit celah kepada si iblis, sampai akhirnya kita dibuat tidak sadar. Kita mendengar firman Tuhan, tapi setelah ibadah itu obrolannya nggak sesuai dengan firman Tuhan yang kau dengar. Bukankah itu berarti tuli? Saudara, berapa sering kita jatuh untuk tidak bisa menangkap inti firman Tuhan? Nah, ini yang Tuhan ingin supaya REC Family in 2021 dengan tema setahun ini Move Forward with a New Spirit.
Salah satunya, buat telingamu makin peka terhadap kata firman Tuhan. Memang saya pernah katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sesungguhnya hari lepas hari, ibadahmu secara pribadi kepada Tuhan. Hari Minggu adalah celebration. Kita thanksgiving oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup keluarga kita, pekerjaan kita. Begitu kita datang, ibadah raya, kita bersuka cita, bersyukur bersama-sama. Bukan kita membawa tank kosong ke gereja hari Minggu dan kita expect tank kosong kita diisi dengan puji-pujian. Kalau puji-pujiannya sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau yang pimpinnya youth, kita bengong semua. Apalagi bahasa Inggris. Ini nggak bisa koordinasi, ini lidah. Walaupun ada teksnya, saudara, kadang-kadang kan pilihan lagunya kan yang cepet. Saudara, kita nggak bisa expect untuk kita menerima kepenuhan secara rohani hanya kita datang hari Minggu toh, tanpa ibadahmu secara pribadi kepada Tuhan hari lepas hari. Makanya no wonder, secara jujur saudara jawab di dalam hati saudara pribadi, berapa kali engkau dan saya gagal. Padahal kita baru saja mendengar firman Tuhan about that issue. Tapi ketika kita keluar dari ibadah, mungkin kita ngedumel dengan diri kita sendiri. Mungkin kita ngobrol pribadi, lepas pribadi dengan suami kita, istri kita. Dan jangan lupa, di mobil ada jemaat minimu, anak-anak, mantu, cucu yang mendengarkan. Dan kalau mereka mendengar dan mengerti, apa mereka, orang tua saya kok dengar apa enggak ya khotbah yang tadi disampaikan oleh pengkhotbah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita telinganya nggak berfungsi dengan seharusnya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, hati yang buta tidak akan bisa memberikan perhatian, apalagi berkorban demi keselamatan dan kegembiraan orang lain. Pikiran dan hati yang buta itu hanya akan membuat kita tuli untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Pikiran hati kita yang buta itu hanya bisa menjegal kita untuk menghayati firman Tuhan yang ditaburkannya. Memang telinganya terbuka, memang mendengar akan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak bisa menangkap intinya. Tidak bisa menyimak akan the big idea, ya, poin-poin besarnya yang baru saja didengarkannya. Yesaya 42 ayat 18. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Wait a minute. Ini kayaknya ayat ini salah kayaknya ya. Kok yang buta disuruh ngeliat? Kok yang tuli disuruh mendengar? Nggak mungkin kayaknya. Ini perintah hanya firman Tuhan ini guyon. Kayaknya cuma iseng aja. Nggak mungkin seorang tuli disuruh untuk mendengar. Kayaknya nggak mungkin seorang buta disuruh memandang. Mana bisa, saudara? Saudara, sebetulnya apa makna daripada ayat tadi? Ayat tadi merupakan teguran keras dari Tuhan kepada mereka yang punya mata tapi tidak memperhatikan. Ayat ini berbicara dengan tegas firman Tuhan kepada mereka yang punya telinga tapi tidak mendengarkannya. Jadi bukan tuli dan buta secara jasmani. Ayat ini berbicara orang yang buta dan tuli secara rohani. Kembali kalau saudara buka dalam Yeremia 5 tadi, ayat 18 atau ayat 20 sampai ayat yang ke-24, saudara. Kalau the whole chapter, the whole perikop saudara baca di situ, saudara, itu perikop itu bercerita tentang bangsa Israel, umat pilihan Allah. Mereka punya mata,
Mereka punya telinga yang sehat, normal, enggak rusak. Tetapi mereka tidak menggunakan indera-inderanya itu dengan benar. Seperti tadi saya katakan, mereka sudah melihat semua perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan secara nyata, saudara. Tetapi lewat perikop ini menyadarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa umat Israel yang melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan. REC Family, kita sudah melewati tahun 2020. Yang sebelumnya kita tidak tahu pandemik akan merongrong kita, akan mencoba menghambat ibadah kita kepada Tuhan, mencoba untuk mencuri kedamaian dan sukacita kita, kan? Tapi bukankah akhirnya kita lewat? Kita sudah memasuki sekarang Februari 17. Oh, berapa? Oh, 14 Februari. Lupa. Udah lewat. Kok bisa lewat? Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita bijaksana merawat tubuh kita. Bukan karena kedekatan kita dengan bos kita di tempat pekerjaan sehingga kita masih survive. Mari kita akui, bukan karena siapa-siapa. Uang tidak bisa menjamin. Beberapa akhir-akhir ini yang tidak disangka-sangka meninggal dunia teman-teman di Indonesia, termasuk landlord saya yang di Riverside. Nggak ada yang menyangka dan menyana. Uang, harta, kekayaan nggak bisa menjamin. Kita kalau di-compare dengan orang-orang milioner yang lainnya, we are nothing. Tetapi kok kita bisa pass? Sekali lagi, itu semua oleh karena anugerah Tuhan semata-mata kepada kita. Karena itu teman-teman sekalian, hari ini kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita. Karena Dia punya otoritas secara penuh atas kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau kembali perikop yang kita baca di dalam Yeremia pasal yang kelima tadi, bangsa umat pilihan Allah, bangsa Israel yang sudah melihat semua perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka, namun mereka tidak percaya akan kekuasaan Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya dalam hidup mereka masing-masing. Itu yang Tuhan benci. Itu yang Tuhan tidak senang. Saya mengajak REC Family. Kalau tadi saya mention 1 tahun sudah lewat, 2020. Mari kita akui dengan jujur, itu semuanya karena penyertaan Tuhan dalam hidupmu dan saya. Kalau minggu lalu saya katakan, kalau kita sampai sekarang masih bisa bernafas, lewat atau dihalalkan dari pandemik, karena kita masih punya PR. Karena kita masih punya homework. Masih ada hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Tapi kalau udah waktunya Tuhan, nggak ada satupun yang nolak. Siapapun tidak ada yang bisa tolak. Dari bayi sampai yang tua sekalipun, kalau sudah waktunya, ayo pulang. Rumahmu sudah selesai. Nggak ada satupun yang nolak. Dengan tulus, saya selaku gembala sidang saudara, mumpung Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia ini, kita gunakan mata dan telinga kita untuk berfungsi sesuai dengan yang seharusnya.
Jadi kalau kembali kepada bangsa Israel, mereka melihat perbuatan Tuhan. Tapi mereka nggak percaya itu kekuasaan Tuhan. Mereka mendengar akan firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan apa kata firman Tuhan. Jadi fungsinya apa? Mata mereka dan telinga mereka itu jadi hanya pajangan. Atau hanya, ya kalau muka nggak ada telinga, nggak ada mata, nggak lucu dong. Jadi supaya manis lah wajahnya. Hanya seperti itu. Hanya sebagai pelengkap indera tubuh kita. Atau mungkin kalau saudara suka lihat di etalase restoran, itu pajangan demi pajangan dibuat supaya menggiurkan. Orang yang melihat matanya tertarik. Ya, lihat menu dan macam-macam makanan yang dipajang di situ memancing liur kita, saudara. Tetapi itu nggak bisa dimakan. Itu hanya pajangan saja, saudara. Kita punya mata, kita punya telinga, tapi kalau hanya sekedar hiasan belaka, itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan kasih kepada kita hidung, mata, telinga, bukan untuk hiasan belaka. Bukan untuk pajangan atau pelengkap panca indera kita. Tapi Tuhan ciptakan itu semua untuk tujuan tertentu. Ada fungsinya masing-masing. Namun sayang sekali, kadang kita sebagai manusia seringkali tidak menggunakannya dengan baik dan benar. Sampai-sampai ada istilah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Terowongan kali. Artinya saudara, apa yang didengar sama sekali nggak ada yang nyantol di pikirannya. Apalagi di hatinya. Come on, are you see family? Sudah waktunya buat kita untuk saudara dan saya menggunakan telinga ini sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau saudara mendengar ada teman yang menderita, ada teman yang membutuhkan sesuatu, apa responmu? Hidupmu? Apa tindakanmu? Mari kita belajar lebih peka terhadap mereka yang dalam kesusahan, mereka yang dalam membutuhkan bantuan. Terbukalah saudara. Bukan amountnya, bukan jumlahnya. At least ada kasih yang kita nyatakan bahwa kita peduli. Itu yang Tuhan mau. Ketika saya dan saudara mendengar peringatan firman Tuhan yang disampaikan, mungkin melalui khotbah, melalui santapan rohani, atau melalui sesama saudara, saudara-saudara seiman, ingat, kemungkinan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada saudara saat itu. Jangan tolak, jangan tutup hatimu. Tetap terbuka mendengar suara Tuhan. Izinkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu menyelidiki hati kita. Satu perenungan yang saya ingin ajak saudara memikirkan, sudahkah saudara melihat dengan matamu, mendengar dengan telingamu, secara rohani tertuju kepada Tuhan Yesus? Atau kita lebih banyak melihat apa yang terjadi di dunia sekitar kita? Mungkin telinga kita lebih banyak kita sendingkan kepada kritikan-kritikan orang yang tidak memberikan semangat kepada kita. Even mungkin menjatuhkan kita, melemahkan semangat kita. Kayaknya kita lebih suka dengar orang-orang mengajukan atau membicarakan hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Tuhan tempatkan kita disusun dengan rapi kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang tetapkan, dan Tuhan himpun di dalam tubuhnya ini.
Tuhan yang susun secara rapi, kita nggak bisa. Kita nggak bisa menetapkan seseorang untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur, akhirnya setelah 4 tahun, Tuhan munculkan di antara saudara yang menerima panggilan dari Tuhan, ya, masuk di dalam para pemain inti kalau kita main sepak bola, ya. Tapi kita juga butuh juga supporter, ya, yang menyemangati kita, yang memberikan dorongan, support kepada kita. Kita butuh. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita untuk kita belajar menjadi lebih peka? Yaitu ketika mata kita melihat kebutuhan orang lain. Ketika telinga kita mendengar teguran dari Tuhan. Ayat 18 dengan tegas dalam Yesaya 42. Siapakah yang buta selain hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Wow. Saudara, kalau sampai yang namanya utusan Tuhan, hamba Tuhan, orang-orang yang sudah menerima panggilan dari Tuhan, menerima dengan sukacita tugas dari Tuhan, matanya tidak ditujukan kepada orang-orang yang memerlukan kebutuhan, yang telinganya tidak ditujukan mendengar akan suara Tuhan, menerima teguran dari Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas katakan bahwa sungguh Tuhan begitu marah kepada hamba-hamba yang seperti itu, kepada orang-orang yang berlaku seperti itu, yang seharusnya memiliki panca indera yang baik, mata yang tajam untuk melihat, telinga yang peka untuk mendengarkan, tetapi keadaan mereka terbalik. Kembali sekali lagi, ini arti dalam rohaninya. Bukan berarti tuli secara jasmani, buta secara jasmani. Mata tetap berfungsi, bisa melihat. Tapi secara rohani, mereka tidak bisa melihat kuasa dan gak percaya kepada perbuatan ajaib Tuhan. Telinganya terbuka. Tetapi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka tidak bisa menyimak. Nah, bagaimana caranya supaya kita dilatih untuk lebih peka lagi? Karena saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang menginginkan begitu lahir tuli atau buta. Kalau mereka buta sejak lahir, mereka nggak bisa menikmati keindahan bunga atau seperti pengamen yang nyanyi burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Lalu orang yang dengar itu ngebrak, bung, sejak saya lahir kata-katanya kayaknya nggak begitu, nggak ada itu yang belakangnya katanya. Lalu dengan gentle si pengamen itu buka kacamata hitamnya. Saya tahu bu, lirik lagu itu tidak seperti itu. Tapi ibu perlu ketahui sejak lahir saya buta. Saya belum pernah melihat burung nuri itu kayak gimana. Jadi makanya saya mau tulus, mau jujur nyanyinya burung nuri katanya. Terbang tinggi katanya, karena saya nggak pernah melihat burung nuri. Saudara, seandainya kita sebagai orang Kristen udah puluhan tahun, secara rohani engkau buta, padahal engkau sudah diselamatkan, ditolong, dicukupi, diangkat dari lumpur dosa oleh kuasa kebesaran Tuhan Yesus. Tapi engkau tidak bisa melihat Yesus yang sesungguhnya. Senang dengar orang bersaksi. Sampaikan lagi kepada orang lain, ada yang bersaksi loh hari Minggu yang lalu. Terus datang lagi artis yang lain, saudara. Nyampe lagi ke teman kerjanya, artis itu luar biasa. Dia ditolong Tuhan, dia disembuhkan Tuhan. Kayak si pengamen, burung nuri katanya.
Terbang tinggi katanya, dia nggak pernah melihat burung nuri. Demikian juga kesaksian orang-orang yang seperti itu hanya menyaksikan kata orang, sedangkan dia secara pribadi tidak punya pengalaman. Di dalam tahun 2021 ini, mari church, matamu secara rohani fungsikan dengan baik dan dengan seharusnya melihat perbuatan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidupmu di dalam tahun ini. Buka telinga rohanimu untuk menerima setiap teguran firman Tuhan. Kalau engkau tertegur, praise the Lord, berarti Tuhan mengajar kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah hidupmu. Namun kalau setiap firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan, saudara nggak merasa tersinggung, nggak merasa terbentak, hati-hati. Berarti telingamu secara rohani tuli, budak. Dan itu yang Tuhan sangat marah sampai dia katakan, siapakah yang buta selain hambaku? Yang tuli seperti utusanku yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Para pengurus yang baru dan khususnya calon 2 diakon, dengar akan firman Tuhan ayat ini. Tuhan ingin engkau supaya mata rohani melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Tuhan ingin supaya telinga rohanimu lebih peka lagi mendengar apa kata firman Tuhan. Ya, hiburan, penghiburan, kekuatan, teguran kita terima dan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi saudara, dalam kesimpulan firman Tuhan hari ini, selama ini mungkin yang membuat mata kita dibutakan, telinga rohani kita dibuat tuli, mungkin karena gemerlapnya dunia di sekitar kita. Telinga kita nggak peka lagi karena mungkin tidak terlatih untuk kita mendengarkan apa kata firman Tuhan. Mungkin kita hanya mencari kenikmatan dan sensasi dunia semata-mata. Kita rajin pergi ke gereja, tapi bukan lagi mencari hadirat Tuhan. Bukan lagi hadirat Tuhan yang menarik perhatian kita. Kasih di dalam gereja sudah mulai menguap kayak embun. Kayak embun pagi. Yang ada hanyalah basa-basi. Yang ada hanyalah kemunafikan semata-mata. Yuk, mari. Buat celik mata rohani kita. Buat peka telinga rohani kita. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak peduli. Ini tanggung jawab kita bersama, saudara. Untuk menyadarkan dunia, terutama anak-anak muda kita, next generation, teenager, sampai kepada angkatan Miley. Tunjukkan bahwa kita adalah para orang tua yang matanya melihat ya kepada kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Atau jangan terlalu melihat keluar, lalu kebutuhan di dalam keluarga kita nggak perhatikan. Atau mungkin kita nggak tahu. Kita tunjukkan kepada next generation bahwa telinga kita lebih peka. Enjoy sekali kalau begitu udah beres minggu, lalu kita pulang pakai mobil, lalu di dalam mobil membicarakan, mendiskusikan, mengaplikasikan pelajaran mereka di sekolah minggu atau di youth, atau saudara yang mendengar firman Tuhan di adult ini. Dibahas. Bukan saya nggak siap dikritik, tapi yuk kita akan apa bahasa Indonesianya, ejawantahkan, kita praktekkan, kita tindak lanjuti ya apa yang kita dengar yang baik kita lakukan,
kita terus kembang luaskan apa yang Tuhan mau, supaya dunia tahu bahwa dosanya hanya bisa dikalahkan oleh Yesus di Bukit Kalvari. Hanya itu. Kita orang tua nggak bisa menjamin akan anak-anak kita, oh dosamu sudah diampuni. Hanya Tuhan Yesus yang tersalib di Golgota itu yang bisa menjamin dan mengalahkan dosa-dosa mereka. Yang terakhir, Bapak Saudara, REC Family, mari kita tinggalkan segala kenikmatan dan kenyamanan kita di kursi kita yang empuk. Kita harus jadi pemerhati apa yang sedang terjadi di dunia ini. Saya nggak mengencourage saudara untuk menjadi politikus, tapi be alert. Kita makin dekat sama Tuhan. Kita makin kenceng lagi teriak sama Tuhan. Karena nggak ada kuasa sedikit pun untuk kita bisa menolak apa yang akan terjadi dan mengancam ya situasi di mana kita berada. Kita makin teriakkan firman Tuhan kepada dunia ini, supaya jangan ada satupun orang yang binasa. Itu yang Tuhan mau. Nah, biarlah saudara, dalam persiapan kita meneguhkan, melantik, bersyukur sebagai gereja Tuhan REC ini, kita benahi. Minggu lalu, yuk kita buat lidah kita lurus untuk memperkatakan perkara yang positif, memuliakan Tuhan. Hari ini kita buat telinga kita lebih peka terhadap firman Tuhan yang selalu kita baca, mata kita melihat atau mendengar firman Tuhan yang saudara dengarkan di mana saja. Jadilah pelaku firman sehingga terbukti telinga rohanimu berfungsi dengan baik. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau hari ini kembali kami boleh dijamu dengan kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan dan ditegur lewat umat pilihan-Mu bangsa Israel. Yang walaupun mereka melihat perbuatan ajaib yang dari Tuhan, namun mereka tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Mereka banyak mendengar teguran firman Tuhan, namun mereka tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami terkejut ada kata-kata yang buat kami secara manusia cukup kasar. Namun itu ada di dalam firman Tuhan. Ketika Yesaya atau Yeremia dipakai oleh Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang bersikap seperti itu. Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar.